Visioner, kembali lagi bareng kita di Visi Talks. Nah, sekarang kita bakal membahas ada satu perusahaan yang sedang menarik perhatian, yaitu PT Ekis Muda Berkarya atau yang biasa dikenal dengan Boss Event. Boss Event adalah promotor konser yang sudah menghadirkan berbagai konser dan acara musik spektakuler. Nah, yang lebih menarik lagi, mereka ini akan listing di Visiku melalui sekuritas crowdfunding. Tak kenal maka tak sayang, di sini kita udah ditemani oleh founder dan CEO-nya untuk membahas konser yang akan mendatang ini seperti apa. Bersama saya sudah ada Mas Arsala. Halo, salam kenal semuanya. Oke, Mas Arsala, mungkin bisa dijelaskan sedikit nih Mas, profil atau mungkin latar belakang Mas Arsala nih kepada Visioner. Ya, jadi salam kenal semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku CEO dan founder dari PT Ekis Muda Berkarya. Saya adalah sales murni ya. Saya menyebutnya saya adalah sales itu. Kenapa? Karena kita membentuk suatu ekosistem di dunia event, di mana alhamdulillah memang dari SMA saya senang bikin event. Jadi ketua pensi SMA seperti itu. Akhirnya alhamdulillah karena melihat suatu peluang baru di masa pandemi, ketika COVID itu banyak orang yang pingin seru-seruan dan satu-satunya yang paling seru ya pasti nonton konser musik kayak gitu loh. Apalagi anak-anak muda, anak-anak ya, muda Mas, ya. Seperti itu, kayak gitu singkat ceritanya. Nah tadi kita udah sedikit diceritakan tentang Boss Event. Nah kabar-kabarnya ya Mas ya, bakal ada konser baru nih Mas. Mungkin boleh di-spill nggak Mas konsernya apa tuh? Alhamdulillah insya Allah kita di bulan April bakal ada Soul Intimate Concert 4.0. Jadi ini adalah konser keempat kita. Wow, udah 4 kali berartinya ya? Udah 4 kali. Boleh diceritain nggak Mas, yang 1, 2, 3-nya gimana? Jadi Soul Intimate Concert ini sesuai dengan namanya ya, intimate. Jadi kita menjual kedekatan penonton dan dengan artis. Jadi kita ini melihat ada satu peluang di mana selama ini konser ini terkenal dengan festival. Sehingga konser ini tuh dekat dengan panas-panasan, desak-desakan, gerah, berdiri di tengah lapangan dan lain sebagainya. Nah, kita melihat nostalgia konser ini tuh bukan hanya anak muda aja sebenarnya. Orang-orang tua juga pingin nih nostalgia lagu-lagu dulu, legend-legend dulu, pingin nonton konser, tapi kan kalau nonton konser 8 jam kayaknya kepanasan capek deh. Juga capek sih, gitu kan dan lain sebagainya. Akhirnya niatnya mau seru-seruan malah jadi nggak seru kayak gitu loh. Yang ada balik-balik encok ya Mas ya? Betul, encok. Karena apa? Jadi gini loh, bayangin di dunia konser nih ya, kalau nggak suka banget konser, itu buat nonton konser effort loh. Nyari parkirnya susah. Betul. Parkirnya susah, jauh. Udah jauh, panas ngantri. Wah, yang niatnya pingin seru-seruan jadi nggak seru kayak gitu loh. Nah, akhirnya kita bentuklah Soul Intimate Concert. Di mana Soul Intimate Concert ini produk yang menjawab semua permasalahan tadi. Jadi untuk siapapun yang mau nonton konser, duduk nyaman, dingin, akses parkirnya mudah, ya Soul Concert Intimate. Seperti itu. Jadi berarti ini ada kursi terbatas atau gimana? Betul, terbatas. Jadi sederhananya ini tuh kayak nonton bioskop. Tapi ini musik, festival musik seperti itu, live musik seperti itu. Dan luar biasanya lagi adalah kalau hanya cuma dengerin lagu, ya kita bisa lah di platform-platform online buat dengerin lagu seperti itu. Nah, yang membedakan ini adalah kedekatan interaksi penonton sama artisnya. Jadi kalau di kita itu penonton tuh bisa kasih surat, bisa nyanyi bareng, bisa ulang tahun dipanggil, bahkan waktu itu ada yang mau propose lamaran juga ada, dan artisnya tuh turun gitu loh, artisnya turun, misalnya kita duduk kan kayak gini, nyanyi bareng kayak gini, di sebelah kita foto-foto, selfie. Friendly banget ya? Friendly banget, karena balik lagi sesuai dengan namanya intimate. Nah Mas, cuma kan ini ada kata intimate ya Mas? Biasanya nih kalau kita mikir, udah kursinya terbatas, intimate, dingin, ada kuotanya. Mahal Mas. Betul. Kita nggak bilang mahal sih ya, kita bilang ada value seperti itu. Jadi jadi gini, bahasanya kalau dibilang mahal, kalau dibandingkan dengan konser pada umumnya betul mahal. Tapi kalau kita compare dengan value, itu jauh lebih murah jadinya. Jauh lebih murah. Experience-nya juga, juga. Karena di mana lagi
kita ini nonton konser tapi beneran kayak interaksi sama artisnya. Kadang kalau festival itu yang sekali festival 10.000 orang, 15.000 bahkan puluhan ribu, itu panggungnya jauh banget Mbak. Iya. Nggak kelihatan konseran kayak gitu, akhirnya asik sama teman-temannya. Kalau ini enggak, ini tuh bener-bener artis tuh lewat gitu loh. Karena kita punya stage itu panggung gitu, ada lidahnya kayak gitu loh. Jadi dia bisa ada lidahnya, bisa turun. Pokoknya seru banget. Oke. Nah Mas, worth it lah intinya. Di Seoul Intimate 4.0 ini kira-kira yang bakal tampil nanti artisnya siapa aja sih Mas? Sudah boleh di-spill belum Mas? Boleh dong. Wah, jadi boleh. Apa aja tuh Mas? Pertama, salah satu legenda masterpiece Indonesia yang punya yaitu Dewa 19. Wow, Dewa 19. Jadi ada Dewa 19, terus ada Ruth Sahanaya. Terus juga ada Semi Simorangkir. Jadi memang Seoul Intimate Concert ini formasinya selalu 3. 3 artis, jadi nggak lama, nggak cepet, puas gitu loh pas. Kita tuh mulai dari jam 6, selesai jam 10. Nah Mas, kalau misalnya di Seoul 4.0 ini dibanding dengan Seoul yang sebelumnya itu ada perbedaan nggak Mas? Atau kita template-nya tetap sama, artisnya aja yang beda? Jadi yang membedakan itu adalah temanya ya. Temanya. Oh, jadi setiap ini ada temanya, Mas? Iya, jadi ada temanya. Jadi kalau yang ngikutin dari Seoul pertama sampai Seoul keempat, itu kayak ada ceritanya gitu loh. Tema-temanya. Nah, temanya itu kita buat juga dari artisnya juga. Temanya seperti apa, experience-nya seperti apa, ya beli konsernya aja nanti ngerasain sendiri. Berarti kayak gitu. Kayak cerita bersambung dong dari awal? Bisa dibilang kayak gitu juga. Rugi dong Mas, kalau misalnya kayak aku nggak ikut yang pertama nih. Tapi seru kok teman-temannya. Oke. Nah Mas, apa sih Mas harapan Mas nih buat teman-teman visioner? Mungkin salah satunya juga teman-teman kita di belakang tuh ada Mbak Cindy juga suka nonton konser nih Mas. Apa aja sih Mas harapan kita nih ke depannya agar teman-teman itu tertarik, apakah itu nanti di acara-acara konser di masa depan? Betul. Industri kreatif atau hiburan serta entertain itu terus berkembang setiap waktunya. Dengan banyaknya konser, dengan kita nggak usah mikir jauh-jauh. Mungkin kita tanya sama diri kita, berapa banyak kita spending uang untuk dunia entertain. Berarti kan kalau banyak kita spending uang dari diri kita sendiri, berarti kan pasarnya ini besar. Betul. Pasarnya sangat besar. Dan cuman yang jadi permasalahan adalah entertain atau industri kreatif ini memang tolak ukurnya susah. Hitung-hitungannya susah. Bukan nggak bisa ya. Jadi susah. Bukan nggak bisa tapi susah. Nah oleh karena itu, saya mengundang teman-teman semua untuk kita, termasuk promotor berpengalaman, sudah kurang lebih dari 16 event sudah kita jalankan. Hampir 250.000 penonton sudah pernah nonton acara kita. Dari yang festival sampai yang intimate, tersebar di seluruh Pulau Jawa. Kita ingin sebagai sebagai pelopor bisa dibilang juga bahwasannya industri kreatif selain untuk spend money, ini juga bisa loh untuk investasi. Karena kenapa? Perputaran uang di sini begitu besar. Jadi selama ini, jadi ini spill dikit-dikit aja ya Mbak ya. Jadi konser itu orang taunya hanya artis datang, nyanyi, konser selesai. Tapi perputaran ekonomi di konser itu banyak loh. Kenapa? Makanannya. Mungkin kita pernah sadar nggak sih berapa kalau kita nonton konser kayak makanan lebih mahal gitu kan? Iya betul. Ya, mungkin air mineral juga jadi 10.000. Betul kan? Tapi kan kita nggak akan komplain gitu. Iya betul. Dan kita memahami bahwasannya ya wajar namanya juga event. Lagi event ya. Nah itulah PT Ekis Muda Berkarya. Kedepannya kita ini membentuk suatu ekosistem konser. Jadi kita tidak hanya sebagai promotor yang ngundang artis, tapi kita benar-benar one stop solution for your happiness. Nah, one stop solution for your happiness, kita ini memposisikan tidak hanya sebagai promotor, tapi kita juga pingin kepuasan untuk pelanggan dan juga untuk investor. Jadi semakin banyak pihak terlibat, semakin banyak pihak terikut, maka akan semakin besar industri kreatif ini seperti itu. Jadi, insya Allah dengan adanya kita sebagai permulaan gitu ya, ini jadi awal yang baik. Karena kenapa? Konser ini banyak banget, banyak banget. Kita nggak ngomong di Jakarta aja, kita nggak ngomong kota-kota besar, bahkan second city aja tuh konser itu udah banyak. Banyak tipe lah, mau yang dangdutan, mau yang rock, mau yang macam-macam ada. Yang lokal pun ada. Lokal pun ada, internasional pun ada. Pokoknya macam-macam kayak gitu. Dan uniknya apa? Selalu ramai.
Iya, betul. Selalu ada aja yang nonton. Bahkan ada orang mungkin yang hidupnya tuh hiburan nonton konser gitu. Konser ke sini, itu tuh ada. Berarti kan pasarnya luas gitu. Iya, betul. Pasarnya banyak, pasarnya luas. Tetapi jarang orang untuk melek investasi di dunia konser. Kita mungkin, termasuk saya sendiri ya. Saya sendiri mungkin selama ini hanya penikmat konser gitu loh. Penikmat konser. Dan mungkin penonton semua juga melihatnya, saya pernah nonton konser, tapi kepikiran nggak sih punya konser? Itu kan pertama. Iya, betul. Kalaupun kepikiran, pastikan maju mundur. Kenapa maju mundur? Karena persiapan untuk bikin konser ini kan nggak gampang. Iya, ribet. Makanya dengan adanya SCF Divisiku ini, buat teman-teman yang mungkin nanti mau terjun ke industri kreatif, yang mau punya konser sendiri, biar tahu behavior bisnis konser itu kayak gimana. Jadi ada suatu kebanggaan kalau bergabung, terus juga nonton solonya juga, dan tentunya kita juga bakal ada random giveaway ya. Kita ada random giveaway untuk siapapun yang investasi di Visiku untuk di project ini. Kita akan kasih konser tiket gratis, sama juga intimate, boleh foto bareng sama artis-artisnya. Ini spesial nih, cuma dari Divisiku. Spesial buat teman-teman yang jadi investor nanti investor nanti, betul. Oke. Jadi spesial biar teman-teman ngerasain behaviornya, rasain keseruannya, udah seru, asik, ketemu artis, untung lagi. Betul. Jadi itu yang merasa memilikinya makin dapat. Betul, ya, Mas? merasa memilikinya makin dapat seperti itu. Tadi kan udah sempat ya kita mention sedikit tentang investasi. Betul. Nah, mungkin boleh jelaskan Mas buat teman-teman yang pengen jadi investor di acara Soul 4.0 ini, gimana sih minimal investasi dan nanti kuponnya dapat berapa sih, Mas? Betul. Jadi buat teman-teman semua jangan ditunda lagi, kesempatan ini terbatas dan tentunya menarik karena kenapa? Cukup dengan Rp200.000 aja sudah bisa jadi pemilik konser. Jadi udah sama, saya nyebutnya partner. Jadi sah, saya sebagai promotor, betul, karena ini udah punya kalian, karena kan invest di sini kan seperti itu. Dimana tidak hanya itu aja, 3% setiap bulannya. Wah, berarti ini tenor 3 bulan bisa dapat 9%. Wah, gede banget. Jadi cukup besar lah ya, cukup. Nah, karena kalau ngomongin investasi, yang menarik di sini sebenarnya itu selain dividen atau bagi hasilnya besar, itu adalah instrumen investasinya itu teman-teman gampang pelajarin. Kenapa? Beda ya kalau instrumen-instrumen investasi lain kan kita harus memahami karakter bisnisnya dan lain sebagainya. Kalian kan teman-teman bisa lihat ini konsernya siapa, secara historikalnya siapa, artisnya terkenal atau enggak. Sesederhana kalau saya lihat konser ini saya mau beli apa enggak kayak gitu loh. Kalau kita aja calon investornya tertarik, ya berarti kebanyakan orang-orang pun akan seperti itu. Jadi gitu. Jadi menarik, asik, keren juga kan, sah juga kan. Bisnis apa sekarang nih lo? Gue punya konser, kan sah bener dong. ID-nya juga ada. Ada kan gitu. Oke, nah Visioner, tadi kita udah kulik-kulik nih ke Mas Arsala, apa aja sih konser next yang akan dilaksanakan di Soul Intimate 4.0 yang akan dilaksanakan di mana, Mas? Di Kota Kasablanka, tanggal 12 April 2025. Terima kasih Visioner, selamat menyaksikan podcast selanjutnya. Bye!